Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik, salah satu rumahnya yaitu Masjid Babut Taqwa, dalam rangka sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk, di antaranya dengan mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah agar kita aman dan selamat dari kesesatan, agar kita aman dan selamat dari kebinasaan, agar kita aman dan selamat dari kedzaliman, dan agar kita aman dan selamat dari kebodohan. Tema kajian subuh pada ahad pagi ini adalah Ashabul A'raf, penghuni antara surga dan neraka. Jadi ada namanya Ashabul Jannah, itu penghuni surga. Ada Ashabul Nar, penghuni neraka. Ada Ashabul A'raf. Jadi dia berada di atas surga, berada di atas neraka. Jadi jelas melihat keadaan penghuni surga dan neraka. Dan itu dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-A'raf. Ya, Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Dan ini ada kaitannya dengan mizan. Mizan itu timbangan, alat untuk menimbang amal manusia. Sampai hari ini ilmu dan teknologi yang paling canggih belum bisa bikin alat untuk menimbang amal manusia. Nah, Allah bikin namanya mizan, alat untuk menimbang amal manusia, dan sangat presisi, tepat dan akurat. Jadi ada yang ketika ditimbang itu kebaikannya lebih berat dari keburukannya. Itu fahuwa fi isyatir radiyah. Ada yang amal kebaikannya lebih ringan dari amal keburukannya. Itu namanya apa? Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah tempatkan di neraka hawiyah yang isinya api yang sangat panas sekali. Tapi juga ada yang amal baiknya dan amal buruknya seimbang. Maka ditempatkan di sebuah tempat yang namanya Al-A'raf. Bisa dengan jelas melihat penghuni sorga dan penghuni neraka. Ketika melihat penghuni sorga, dia sangat ingin oleh Allah dimasukkan ke dalam sorga. Tapi ketika melihat ahli neraka, dia sangat takut kalau Allah memasukkannya ke dalam neraka. Jadi kaitannya dengan rukun ibadah, yaitu roja dan khauf. Dalam ibadah itu harus ada harapan, optimis, keinginan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, di antaranya surga. Yang kedua ada yang namanya khauf, rasa takut kepada Allah, takut kalau kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Dalam surat Al-A'raf ayat 46 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bainahuma, dan di antara sorga dan neraka itu hijabun, ada hijab, ada batas, ada penghalang yang tidak bisa dilampaui. Wa alal a'raf, dalam waktu yang sama, di atas surga dan neraka itu, di tempat yang sangat tinggi yang bernama Al-A'raf, rijalun.
rijalun itu ada orang-orang ya'rifuna ya, yang mengenal kulan ya, penghuni sorga dan neraka itu bisimahum dengan tanda-tanda yang ada pada mereka ya. Jadi tanda penghuni sorga itu dikenal oleh ashabul a'raf. Demikian pula tanda penghuni neraka, karena ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi ya. Bukan sorga, bukan neraka, jadi tempat spesial, tapi bukan VIP juga, bukan ya. Ini surat Al-A'raf ayat 46. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, serta tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hijab ya, adalah dinding ya. Dinding ya, yang tinggi yang memisahkan surga dan neraka. Jadi ada hijab ya, antara surga dan neraka. Kalau antara laut asin dan laut tawar itu ada barzah ya. Ya, barzah. Bainahuma barzatun la yabghiyan. Ya. Kubur juga disebut barzah. Ya, batas antara dunia dan akhirat. Kemudian dijelaskan tentang dinding yang memisahkan antara surga dan neraka itu dalam surat Al-Hadid ya. Faduriba bainahum bisurillahu babun. Lalu di antara keduanya, penghuni surga dan penghuni neraka itu dipasang sebuah dinding yang mempunyai pintu. Dinding itu ada dinding ya. Dinding ya. Ada pintunya. Ya. Wa batinuhu fihi ar-rahmah ya. Pintu bagian dalamnya itu ada rahmat Allah ya. Kemudian wa dhahiruhu, pintu bagian luarnya ya, min kibalihi al-azab, ada azab siksa Allah ya. Makanya kita masuk ke masjid itu jangan lupa, tapi sering lupa ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, minta dibukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu surga ya. Jadi pintu bagian dalamnya itu rahmat Allah tuh. Ada juga pintu bagian luarnya, itu namanya azab Allah. Kita minta Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Karena ternyata antara surga dan neraka itu ada hijab ya, berupa dinding yang sangat tinggi dan tebal. Kemudian ada pintunya, tempat keluar masuknya ya. Bagian dalam surga, bagian luar neraka ya. Itu surat Al-Hadid ayat 13. Nanti silakan dicek ya. Kemudian di tempat ini ya, yaitu Al-A'raf, ashabul A'raf ya, dapat melihat penghuni surga dan neraka melalui tanda-tanda dari keduanya ya. Di alam mahsyar itu ada tanda ya, ikhwan Rasul ya. Jadi Rasul itu rindu dengan ikhwan ya, saudaranya ikhwan saudaranya, betul ya. Kata sahabat, bukankah kami juga ikhwan engkau? Kata Rasul, kamu bukan ikhwan aku ya. Kamu itu ashabi, sahabat aku. Ikhwan aku itu adalah orang-orang yang hidup setelah aku tiada. Para sahabat kaget ya. Mereka itu kan banyak, bagaimana cara mengenal mereka di alam mahsyar? Kata Rasul ya, jika kalian punya kuda hitam yang sangat banyak, ada seekor kuda yang warnanya putih, gampang gak membedakannya? Gampang banget ya. Jadi Rasul itu di alam mahsyar mengenal ikhwannya, saudara-saudaranya. Kenapa? Ya, dari ciri khasnya, tanda khususnya, yaitu dari bekas wudunya memancarkan cahaya yang sangat terang ya. Jadi ternyata wudu saja tidak sia-sia kalau mengikuti sunnah Rasul sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah akan memancarkan cahaya. Sama seperti uban ya, uban juga akan memancarkan cahaya. Makanya jangan dicabut kata uban tuh ya.
Iya, saya dulu sama bapak itu disuruh nyambut uban, satu lembarnya itu seperak itu, seperak. Sampai botak gitu. Cabutin melulu. Jangan. Sebab nanti ya, dalam akidah Islam uban itu akan memancarkan cahaya. Sama seperti bekas wudhu. Makanya wudhu itu harus sempurna. Pertama dari bekas wudhu akan memancarkan cahaya. Yang kedua, kalau wudhu sempurna akan diangkat derajat, kemudian dihapus dosa dan kesalahan. Ya. Kemudian Ibnu Katsir juga menafsirkan ya, bahwa ashabul a'raf adalah orang-orang yang amal kebaikan dan keburukannya sama atau seimbang, sehingga belum divonis, ya, belum diketuk palu, belum diputuskan oleh Allah apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Ya. Ini bagian daripada takdir Allah. Ya. Dan ketika di ashabul a'raf itu benar-benar ya, manusia itu sangat tergantung dengan vonis ketetapan Allah. Ketika divonis dapat rahmatnya, masuk surga itu. Ketika divonis dapat azabnya, masuk neraka itu. Ya. Sebab nanti manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Ya. Ya. Setelah ashabul a'raf diputuskan oleh Allah sebagai ahli surga atau neraka. Yang pertama namanya ya, asyaki, orang yang celaka itu. Yang kedua as-sa'id, orang yang bahagia. Orang yang bahagia dapat rahmat Allah, masuk surga. Sedangkan orang yang celaka dapat azab Allah atau murka Allah, masuk neraka. Kemudian ya, mereka oleh Allah ditempatkan di al-a'raf sebagai bentuk penundaan keputusan sambil menantikan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu ada kaitannya dengan magfirah Allah. Kita tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah kalau tidak mendapatkan ampunan Allah. Makanya istighfar sampai dosa kita bersih, Allah sucikan, maka Allah kasih rahmatnya. Doa kita juga Allahumma inni as'aluka antagfiroli wa tarhamani. Ya Allah, semuanya aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku, kemudian merahmati aku. Mengampuni dosaku, tidak dimasukkan ke neraka, tidak dapat azab Allah. Merahmatiku, dimasukkan ke surga, dapat rahmat Allah. Ya. Kita mendoakan salat jenazah juga kan, Allahumma gfirli warhamni, kan ya. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Kemudian tanda-tanda atau ciri khas penghuni surga atau simahum yang dikenal mereka, ya, dikenal ashabul a'raf adalah bercahaya wajahnya. Ya. Jadi wajahnya itu memancarkan cahaya. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha basirah tadunu ayuf ala biha faqirah. Ada wujuhu yawma idzin dohikatam mustabsyirah. Ya. Ada yang tertawa, wajahnya ceria, kemudian wajahnya memancarkan cahaya. Itu tanda-tanda ya, orang yang tinggal di surga yang dikenal oleh ashabul a'raf. Sedangkan tanda-tanda atau ciri khas ahli neraka adalah wajahnya gelap, lagi terhina. Ya. Jadi orang itu bisa dilihat dari pancaran wajahnya. Ya. Kalau tersenyum, tertawa, itu wajahnya ceria, hatinya sedang senang. Kalau cemberut, ya apa tuh, sedih, kelihatan tuh dari raut mukanya. Ya, jadi di dunia kita susah membedakan mana yang bahagia, mana yang celaka. Ya, mana penghuni surga, mana neraka. Kalau di akhirat gampang, lihat wajahnya saja sudah kelihatan. Ada yang memancarkan cahaya, ada yang gelap gulita. Dan ini difirmankan oleh Allah, ya, dalam surat Ali Imran tuh. Yauma taswaddu wujuh wa tabyadu wujuh. Hari kiamat ketika dikumpulkan di alam mahsyar itu adalah hari di mana ada wajah-wajah yang hitam. Dan dalam waktu yang sama ada juga wajah-wajah yang putih. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Ya.
Sedangkan adapun orang-orang yang wajahnya hitam, ya, dikatakan kepada mereka oleh malaikat, ya, apakah kamu kufur setelah iman? Orang murtad ini ya. Kemudian fadzuku al-adzaba bima kuntum takfurun. Silahkan nikmati azab itu, ya, disebabkan kamu telah kufur, yaitu setelah iman. Jadi wajahnya hitam itu. Kemudian, ya, firman Allah Azza wa Jalla, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Ketika ashabul a'raf pandangan mereka olehlah dipalingkan ke arah penghuni neraka. Jadi lihat ke surga, lihat ke neraka. Ketika dipalingkan pandangan mereka ke arah neraka, qalu, ya, mereka berkata, ya, atau berdoa kepada Allah dengan takut dan cemas. Rabbana, ya Allah, la taj'alna, jangan engkau jadikan kami ma'al qaumil zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Jadi ternyata, ya, penghuni neraka itu pertama orang zalim, ya, orang kafir, musyrik, munafik, fasik, ya. Yang kedua orang yang bersama orang zalim. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi jangankan jadi orang zalim, ya, bergaul dengan orang zalim saja itu diancam itu dengan neraka, ya. Makanya orang tua kita dulu, ya, sekarang kurang diperhatikan. Kalau bikin kampung, bikin desa, itu semuanya, ya, penduduknya orang Islam, ya. Coba, itu di kampung saya di Garut ada yang namanya Ganea. Itu semuanya nggak ada non Muslim. Waktu itu, nggak tahu sekarang. Ya. Coba di mana? Masih ada nggak sekarang? Ya, kampung penduduknya Islam semua. Ya. Tapi di dunia ada negara, ya, yang bangsanya orang Islam semua. Hidupnya makmur. Di mana? Ya? Ya? Maladewa tuh. Ya, coba dicek. Luar biasa. Ya, tandanya tuh subur, indah. Nah, demikian pula kesejahteraannya luar biasa. Tidak ada yang non Muslim, Muslim semua tuh. Ya, Muslim semua. Coba di Kebantenan loh, yang Muslim dengan non Muslim berapa perbandingannya ya? Ya. Ya. Sekarang banyak kan rumah-rumah orang Islam dijual kepada, itu udah banyak, tidak sedikit itu, ya. Padahal doa ashabul a'raf itu, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami, ya, bersama orang-orang yang zalim, ya. Baik melakukan kezaliman atau diam membiarkan kezaliman, dua-duanya dapat fitnah, ya, azab dan bencana dari Allah. Nah, ayat ini menjelaskan pertama rasa takut yang sangat besar karena belum yakin akan nasib akhir mereka, ya. Itu sangat takut jika Allah memasukkan mereka ke neraka itu, ya. Itu. Jadi kita nggak boleh sombong, ya. Ketika kita rajin ke masjid, ya, rajin sholat malam, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu, saum sunat, dan sebagainya tuh. Jangan sombong, ya. Ya. Katanya begini, ya, kalau kita rajin ibadah, ya, sholat berjamaah, ngaji dan sebagainya, kemudian nonton video porno, habis tuh, habis, ya. Padahal kalau kita buka HP, suka dilewat nggak ya? Kadang habis kan itu, ya, pahala kebaikannya habis tuh, ya. Ya. Ya, makanya kan ada, kalau dulu pakai remote agak susah karena remote itu kalau habis baterainya kan udah nggak berfungsi. Ya, kalau sekarang pakai tangan kan, tangan itu nggak pernah dicas, ya. Ya, gampangan pakai tangan, gampangan pakai remote. Pakai tangan kan tinggal digituin, ya. Tapi ternyata masih juga susah dan berat ketika menyaksikan tadi, ya, video-video yang berbau porno misalnya. Padahal itu bisa menghilangkan pahala kebaikan atau menghapus. Yang kedua, bahaya berada
bersama orang-orang yang zalim. Ya. Makanya kata Allah, warka'u ma'arrokin, kalian itu harus ruku bersama orang-orang yang ruku. Jangan salah gaul itu. Ya. Yang kedua, wakunu ma'as-sadiqin, kamu harus bersama orang-orang yang baik, yang benar, yang jujur. Ya. Insya Allah kalau kita ke masjid nggak bakal salah ya. Tapi kalau ke terminal mungkin ada yang salah juga ya. Atau ke pasar. Ya. Kemudian yang ketiga, akhlak orang soleh yang beriman, walaupun memiliki amal baik, ya, ibadah dan amal soleh, mereka tidak pernah merasa aman dari azab Allah. Ya, tetap takut. Ya, takut. Ya. Khaufa wa toma'a. Takut nomor 1, baru toma'a. Ya, sangat ingin. Ya. Gitu. Kemudian Umar bin Khattab, ya, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, launada munadin, ya, minas sama'i, kalau seandainya penyeru itu memanggil dari langit, ya, nanti kan akan dipanggil dari langit, ya, nggak pakai sound system itu, ya. Kalau pakai sound system ada yang dengar ada yang enggak ya. Saya di rumah itu kalau di atas kenceng banget itu, tapi kalau di bawah nggak kedengaran, ya. Tapi nanti ada suara dari langit itu terdengar, ya, suaranya keras banget. Apa suaranya? Inna nasa kulluhum dakhiluna jannah. Ya. Semua manusia akan masuk neraka. Apa? Masuk surga. Ya. Itu ada suara dari langit. Semua manusia, sesungguhnya manusia semuanya akan masuk surga. Ila rojulan wahidan, kecuali cuma 1 orang. Ya. Jadi 99% masuk surga, sementara 1% masuk neraka. Ya. Kemudian, ya, lahibtu an akuna ana huwa, saya takut kalau yang satu itu aku, katanya gitu. Ya. Itu Umar ya. Kalau kita kan, 99%. Berarti ada gua di dalamnya kan gitu ya. Gitu. Jadi semangatnya didahulukan. Tapi kalau Umar enggak, ya, saya takut justru yang satu yang tidak masuk surga itu aku, katanya. Aku itu ya. Itu diriwayat dijelaskan dalam kitab Hilyatul Auliya, ya, Abu Nu'aim Al-Asfahani, ya. Itu 7 jilid ya. Halaman 243. Dan kemudian firman Allah, ya, wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian, ya, ashabul a'raf itu memanggil, ya, memanggil, ya, apa? Orang-orang yang mereka kenal, ya, yaitu dari ahli neraka, dipanggil tuh, ya. Nanti insya Allah bulan ahad depan kita membahas dialog penghuni sorga dan neraka. Nah, itu ada juga dialog ashabul a'raf dengan apa? Dengan penghuni neraka. Dipanggil itu, dipanggil, ya. Dipanggil dari atas, dipanggil itu, ya. Kemudian qalu, ya, ashabul a'raf itu berkata, ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Tidak berguna sedikit pun bagi kalian kumpulan harta dan kekuatan kalian dan kesombongan yang dahulu kalian lakukan. Ya. Jadi 3 sebab manusia dimasukkan ke neraka. Pertama, ya, kerjanya ngumpul-ngumpul harta, Ya. Itu surat Al-Humazah ya. Wailul likulli humazatin lumazah. Ngumpul-ngumpul harta. Yang kedua, ngumpul apa? Ngumpul-ngumpul jabatan dan kekuasaan. Ya. Kenapa? Karena keduanya itu rentan, ya, menimbulkan penyakit hati yang bernama sombong. Ya. Rata-rata yang sombong dan yang sombong itu orang kaya, orang miskin. Orang kaya. Makanya kalau orang sombong, orang miskin sombong, tidak akan masuk surga. Ada tuh, ya. Kalau orang kaya sombong wajar nggak? Nah, orang miskin sombong apa tuh? Kurang ajar. Kurang ajar. Yang kedua, ya,
Itu rakyat dengan pejabat, ya. Itu rata-rata yang sombong rakyat atau pejabat? Rakyat. Padahal dia jabatannya wakil rakyat, kan, bayangkan ya. Wakil rakyat, tapi sombongnya melebihi rakyat. Bahkan gajinya juga lebih gede daripada rakyat. Ya. Katanya satu bulan tuh berapa kali reses ya? Satu tahun ya. Itu berapa miliar tuh untuk reses saja ya. Belum untuk yang lainnya. Ya. Mana ada rakyat yang dapat gaji sebanyak itu gitu rata-rata. Nah, jadi yang menyebabkan manusia masuk neraka itu harta, itu hati-hati dia. Ya, yang kedua apa? Tahta. Yang ketiga apa? Yang ketiga sifat sombong. Ya. Ya, qila dkhulu abwaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Ya. Jadi neraka jahanam itu tempat yang paling jelek bagi orang-orang yang sombong. Jadi penghuni neraka itu kebanyakan orang kaya. Kemudian kebanyakan pejabat. Tapi bukan semua orang pejabat dan orang kaya. Ya, orang pejabat dan orang kaya yang sombong, menolak kebenaran, suka meremehkan ya, orang yang ada di bawahnya, rakyat dan orang miskin. Jadi kalau ada pejabat dan orang kaya tidak peduli kepada rakyat dan orang miskin, ya itu artinya dia calon neraka jahanam, ya, karena kekayaannya dan karena jabatannya. Jadi Ibnu Katsir berkata, ya, orang-orang yang dipanggil itu adalah para pemimpin, ya, para tokoh, ya, kekafiran dan orang-orang yang sombong di dunia. Ya. Kemudian ya, harta yang mereka kumpulkan tidak memberi manfaat bagi mereka. Ya. Begitu pula kekuasaan dan kedudukan mereka. Semua itu tidak bisa menolak azab dari mereka dan tidak bisa menundanya. Ya. Jadi yang bisa menyelamatkan itu apa? Pertama, anak yang soleh, ya. Yang kedua, pribadi yang soleh, yang ketiga, harta yang soleh. Ya, ketika jadi pejabat yang soleh. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan pertama, harta tanpa iman tidak berguna di akhirat. Ya. Kalau tanpa iman, ya, sekalipun banyaknya. Itu Elon Musk itu sekarang berapa kekayaannya? Elon Musk itu. Ya. 2 kuad triliun. Wah, tuh ya. Itu kekayaannya luar biasa tuh. Ya. Tapi ada orang Islam itu di kamarnya itu, ya, di rumahnya itu penuh dengan emas batangan. Kayaknya lebih kaya dari Elon Musk ya. Belum di seluruh tubuhnya itu, ya, apa dari kepala, gelang, istrinya saja tuh penuh dengan emas. Ya. Dan kalau dia bagi-bagi, ada yang misalnya apa di nge-like di medsosnya, dikasih satu batang berapa gram sih? Satu batang itu kan, luar biasa itu. Ya, itu dari emas ya. Jangankan dari emas, orang Madura saja dari besi kaya ya. Iya kan? Kaya tuh. Nah, apalagi ini dari emas itu. Kemudian yang kedua, kedudukan tinggi di dunia tidak mengangkat derajat di sisi Allah. Kenapa? Yang mengangkat derajat manusia di sisi Allah itu cuma 3. Pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal itu, ya. Karena surga itu ada ajana di tempat yang tinggi itu. Ya, jannatin aliyah, tempat yang tinggi. Dan adanya di dekat Sidratul Muntaha. Ya, sedangkan Allah itu maha tinggi. Jadi tidak mungkin kita masuk surga kalau kemudian kita tidak dekat dengan Allah. Supaya kita dekat dengan Allah, maka derajat kita harus diangkat. Dan Allah akan mengangkat derajat kita karena kualitas keimanan, keilmuan dan amal kita. Itu ya poin pentingnya. Yang ketiga, orang yang sombong di dunia akan dihina di akhirat oleh orang-orang yang amalnya seimbang. Ya. Jadi jangankan oleh ahli surga, oleh ashabul a'raf saja dihina itu. Ya. Itu ashabul jannah itu senang banget, bahagia banget ketika orang kafir disiksa. Ya. Ya.
Itu sering dibacakan oleh Pak Rijal kan. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yandurun kan. Jadi pada hari ini ya, itu yang namanya orang beriman tertawa gembira menyaksikan orang kafir disiksa kan. Nah, ternyata di dunianya orang kafir itu tertawa gembira ketika melihat orang lain disiksa dan menderita. Nah, makanya wa an laisa lil insani illa ma sa'a ya. Manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dilakukan. Waktu di dunia orang kafir itu menertawakan, merendahkan, menghina orang beriman. Nanti ya orang kafir ketika di neraka ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Makanya di dunia saja itu ada hadis ya, ada hadis. Kalau kita menzalimi seseorang itu hadis ya. Sebelum mati ya kalau dia belum didolimi mengalami pengalaman seperti itu oleh Allah belum dimatikan ya. Hati-hati belum dimatikan ya. Jadi kalau kita menyakiti orang, nah kalau kita belum disakiti ya oleh orang lain dengan rasa sakit yang sama, kita tidak akan dimatikan oleh Allah ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak mengalami? Banyak istighfar, banyak taubat, datangi orang itu, datangi orang yang kita pernah menyakitinya, minta maaf gitu, minta maaf. Insya Allah ya kita tidak akan mengalami ya perbuatan kita yang sama yang dilakukan oleh orang lain sebelum matinya. Jadi matinya insya Allah nggak bakal su'ul khatimah tapi husnul khatimah. Kemudian firman Allah azza wa jalla ahaula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah ya. Inikah orang-orang beriman yang dulu kalian bersumpah bahwa Allah tidak akan memberikan rahmat kepada mereka. Ini hinaan, ledekan, sindiran ashabul a'rab kepada penghuni neraka ya. Jadi nanti orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah gitu kan, orang-orang miskin, orang fakir, orang-orang yang beriman dihadirkan ya. Diperlihatkan kepada penghuni neraka. Ini ya. Apakah ini yang kalian waktu di dunia pernah kalian hina, pernah kalian rendahkan, bahkan pernah kalian sumpahi bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Padahal sebaliknya ya. Ketika itu ya Allah memerintahkan karena mereka mendapatkan rahmat Allah yaitu almarhum ya udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Ini kata Allah tuh. Silakan kalian masuk semua. Siapa tadi? Orang yang lemah, orang miskin, orang fakir, orang yang beriman yang di dunianya tuh dihina, dinista oleh orang kafir. Udkhulul jannah. Silakan. Ya, kalian masuk ke surga la khaufun alaikum. Di surga itu tidak ada rasa takut bagi kalian. Berarti aman. Wala antum tahzanun. Dan di surga kalian tidak akan bersedih, berarti bahagia ya. Artinya apa? Allah menjelaskan perkataan ashabul a'rab kepada para pembesar ya, pejabat yang sombong, orang kaya yang sombong yang berada di dalam neraka. Yaitu orang-orang yang dulu di dunia bersumpah bahwa orang-orang yang lemah itu tidak akan mendapat rahmat Allah. Tapi dikatakan kepada mereka ya ya masuklah kalian ke dalam surga. Sungguh Allah telah merahmati kalian, maka tidak akan ada ketakutan dan tidak akan ada rasa sedih ya. Bahkan kata Ibnu Abbas, ya, Qatadah dan Muqatil bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah atau du'afa adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, kemudian orang yang beriman dan tertindas yang waktu di dunia dilemahkan oleh tokoh-tokoh orang kafir. Penutup ibrah ya, pelajaran dan tazkirah peringatan, Allah mengangkat derajat orang yang rendah di mata manusia ya. Yang kedua, gambar para pembesar kafir yang menyombongkan diri akan dihina oleh Allah di akhirat, termasuk oleh penghuni surga dan ashabul a'raf. Yang ketiga, rahmat Allah mengalahkan perhitungan manusia ya. Penduduk
neraka dulu, menyangka orang miskin tidak layak mendapat rahmat, ternyata mereka justru lebih dulu masuk surga. Ya. Jadi orang miskin dulu masuk surga baru orang kaya, rakyat dulu masuk surga baru pejabat. Ya. Gitu. Begitu itu aturannya. Dan nunggunya tuh lama, bukan sehari 2 hari itu. Ya. Kemudian yang keempat, menurut Ibnu Katsir, standar kemuliaan di akhirat bukan dunia, tapi apa? Tapi iman. Ya. Inilah yang dapat disampaikan. Silakan ada yang tanyakan sampai sini.